إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Yang alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam masjid ini yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan umumnya pada jamaah sekalian agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa," yang artinya dan berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat ini, niscaya kebahagiaan abadi akan diraih. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan syariat yang sempurna yang menyeru kepada setiap kebaikan dan melarang semua bentuk keburukan, bahkan melarang sesuatu yang bisa menyeret kepada keburukan. Maka ikutilah syariat ini, niscaya kebahagiaan abadi dan kemenangan akan diraih. Janganlah kita mengikuti orang-orang yang tidak tahu di mana hawa nafsu dan keinginan mereka tidak mengikuti cahaya ilmu ilahi. Mereka ini adalah orang-orang yang hawa nafsunya ingin menyelisih syariat Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah. Islam adalah jalan Allah yang lurus yang mengantarkan para hambanya menuju Allah Subhanahu wa taala dan negeri kemuliaan. Hendaklah kita mengikuti jalan tersebut agar bisa menggapai kemenangan dan kebahagiaan yang abadi. Janganlah sekali-kali kita mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, jalan-jalan yang menyelisih Islam, karena itu bisa menyebabkan kita tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila umat manusia telah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka artinya ia tengah meniti jalan yang akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahim. Wa iyadzu billah. Kaum muslimin rahimakumullah. Memang benar, siapa yang meniti Islam pasti akan selamat dan kebinasaan bagi orang yang melenceng darinya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seluruh faktor kemenangan dan kemajuan ada pada agama ini. Sekiranya kita berpegang teguh pada agama ini dengan benar, maka kita akan menjadi manusia paling tinggi dan maju. Akan tetapi kita justru menyia-nyiakan agama ini sehingga kita menjadi tersisih. Kita justru mengimpor dari musuh kita kebiasaan buruk dan etika jahiliyah. Bahkan itulah yang menjadi pola didik anak dan keluarga kita. Sebagian kaum muslimin berbangga diri dengannya, padahal para musuh Islam itu ingin melihat kita hancur dan binasa. Ironisnya, kita justru melaksanakan rencana busuk mereka dengan besar hati. Setiap hari kita kubur sebagian dari ajaran agama kita, lalu kita gantikan dengan tata cara barat dan etika jahiliyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sungguh bulu Islam akan terlepas seikat demi seikat bila di kalangan Islam muncul orang-orang yang tidak tahu jahiliyah. Islam tidak mengharamkan kita untuk mengambil pengalaman, mengambil faedah dari pengalaman mereka, baik dalam bidang teknologi maupun bidang industrian. Yang diharamkan Islam adalah bila kita mengikuti kebiasaan buruk mereka dan meniru mereka yang menjadi ciri khas mereka, yaitu cara berpakaian mereka, dan termasuk pula yang sering digembor-gemborkan oleh mereka, yaitu menghususkan hari untuk anak, hari untuk ibu, dan hari untuk pohon, dan hari untuk lain-lainnya. Agama kita tidak menghususkan satu hari tertentu untuk hal-hal tersebut. Justru agama kita memotivasi untuk selalu memperhatikan pendidikan anak setiap waktu. Hendaklah kita mengingat sabda Nabi Muhammad SAW, "Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'." Yang artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat saat berumur 7 tahun dan pukullah dengan pukulan yang ringan jika meninggalkan saat berumur 10 tahun, dan pisahkanlah laki-laki dan perempuan di antara mereka di tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Agama kita memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita setiap saat. Sungguh Islam adalah agama yang sempurna. Sekiranya kaum muslimin berpegang dan mempraktikannya dengan benar, maka kaum muslimin tidak akan membutuhkan kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minina walakinnal munafiquna la ya'lamun." Ya, artinya, padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi orang-orang mukmin. Akan tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Islam menuntun kita untuk menuju jalan yang lebih lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini menuntun kita menuju jalan yang lebih lurus, menuju jalan kepada yang lebih lurus. Syariat ini adalah nutrisi dan sumber kekuatan bagi hati. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan dari Allah, maka terimalah jamuannya semampumu. Kaum muslimin rahimakumullah, bila seseorang merasa lapar lalu ia mengonsumsi makanan yang ia perlukan, maka ia tidak akan memerlukan makanan lain kecuali makanan tersebut. Sama halnya dengan bila seseorang melakukan amalan yang tidak disyariatkan, maka akan berkuranglah hasratnya terhadap amalan yang disyariatkan. Namun orang yang fokus terhadap amalan yang disyariatkan, maka akan semakin besar dan cintaannya dan kemanfaatan yang ia dapatkannya. Maka kualitas keimanan dan ketakwaannya akan semakin baik. Karena itulah orang-orang yang sering mendengarkan nyanyian, maka akan berkurang hasratnya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Bahkan bisa jadi ia akan membencinya. Wa iyadu billah. Dan orang-orang yang gandrung dengan hikmah para ahli bijak Persia dan Romawi, maka hikmah Islam dan adab-adabnya tidak akan menancap dalam hatinya seperti hikmah para ahli bijak Persia dan Romawi menancap dalam hatinya. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam athar dari Hasan bin Atiyah radhiyallahu anhu yang mengatakan, tidaklah suatu kaum mengada-adakan perkara baru melainkan Allah akan mencabut dari mereka sunnah semisal dengan itu, dan Allah tidak akan mengembalikannya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Ad-Darimi. Seseorang yang mengikuti suatu kaum secara perlahan akan menyebabkan kesesuaian dan kedekatan dengan orang yang ditiru, baik secara fisik maupun batin, meski berjauhan tempat dan waktu. Jadi, menyerupai hari-hari raya kaum kafir, meskipun dalam porsi kecil, merupakan media yang bisa menularkan perilaku mereka dan perangai mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum."
yang artinya barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk di antara mereka. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat agama ini. Peganglah erat-erat agama ini dengan benar, dan janganlah sekali-kali kita mencari pengganti lainnya bila engkau menghendaki kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.